Ya saya kira berat lah kalau udah begini situasinya ya, Bung Rocky. Banyak wajar kalau banyak yang hopeless gitu, dan wajar kalau kemudian mahasiswa menyerukan aksi Indonesia Gelap Jilid 2. Ya memang situasinya udah makin parah gitu ya, bukan bukan terang benderang, bukan ada titik cahaya, tapi malah makin gelap gulita ya. Kelihatannya susah sembuh Indonesia atau susah kembali pada cuaca politik yang terang benderang itu, dan kegelapan menguntungkan bagi mereka ya, yang juga ingin menggelapkan kekuasaan atau fungsi kekuasaan dengan jalan korupsi, termasuk menaruh orang di dalam posisi-posisi strategis. Tapi kita mulai lihat bagaimana juga sebaliknya masyarakat kelas menengah itu tidak berhenti setiap hari untuk memberi kritik pada Presiden Prabowo, apalagi pada Presiden Jokowi kan. Jadi teriakan, caci maki, satir yang betul-betul kasar itu ada di jalan-jalan sekarang, dan kelihatannya akan ada diam-diam termobilisasi oleh isu itu, bahwa kekuasaan ini memang tidak peduli pada rakyat. Dan slogan itu justru kita temukan dalam kondisi kelas menengah kita yang jatuh ke arah kemiskinan tuh. Dan yang lebih berbahaya, dan yang sangat berbahaya bila kelas menengah yang tadinya bergengsi karena bisa punya konsumsi, lama-lama mereka merasa sebetulnya rendah diri itu karena konsumsi mesti mereka kurangi, dan anak-anak mereka mungkin melihat orang tuanya makin lama tidak bisa memberi hiburan atau semacam hadiah-hadiah kecil yang biasanya mereka terima karena efisiensi atau karena mereka daya belinya tak mampu lagi untuk diharapkan. Jadi orang tua juga mulai merasa kehidupan itu betul-betul memburuk, apalagi kalau anak-anaknya itu yang mungkin masih sekolah mulai bertanya kenapa tidak ada liburan, kenapa uang jajan dikurangi, kenapa hobi mainan tidak bisa lagi mereka penuhi. Maka frustrasi kelas menengah ini dengan cepat akan berubah menjadi protes sosial tuh. Yang berbahaya kalau protes sosial itu kemudian tumbuh sebagai atau bergerak ke arah isu-isu rasial, bergerak ke arah isu-isu agama, dan itu juga tidak bisa dicegah karena outletnya akan dicarikan juga oleh kekuatan sejarah tuh. Nah, kita mulai melihat bahwa terjadi semacam aglutinasi, penggumpalan kekuasaan dengan memanfaatkan jaringan elite ini untuk mengepung APBN yang memang terbatas dan memang diefisienkan, tetapi upaya untuk merampok negara tidak pernah berhenti. Nah, pada saat yang sama deflasi, nilai tukar yang makin lama volatilitasnya makin tinggi, itu menunjukkan bahwa ada masalah dengan politik juga dengan ekonomi. Jadi kita tinggal tunggu sebetulnya, dan sejarah selalu memberi kesempatan terjadi crossfire antara krisis politik dan krisis ekonomi. Nah, itu titik yang kita sebut titik api dari politik Indonesia. Dan kalau titik api itu tidak diantisipasi dari sekarang, dia bisa berubah menjadi tumpahan kemarahan di jalan yang basisnya adalah menyerempet soal ras dan agama. Itu bahayanya. Jadi masalah kelas bisa berubah menjadi, atau konflik kelas bisa berlindung atau diasapi atau dikipas oleh konflik yang sifatnya rasial dan sifatnya agama. Itu yang mesti, saya kira FNN hanya menganalisis dan memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang berasap di negeri ini. Silahkan padamkan sebelum membakar republik.